Yang pertama, kita akan membahas aspek hukum. Dua mahasiswi yang tengah magang mengalami pelecehan dari Ketua LSM Kota Bima. Kualifikasi hukum tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap. 1. Pelecehan seksual. Yang kedua berupa tindak pidana kesusilaan. Dan yang terakhir ada pada penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum Indonesia, tindakan pelecehan seksual diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang. Yang pertama berdasarkan pasal-pasal KUHP sebagai berikut. Kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, terdapat pada KUHP baru Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 423 tentang pelecehan seksual. Poin selanjutnya mari kita bahas tentang proses hukum dengan beberapa langkah. Pertama, penyelidikan awal. Kedua, penyelidikan formal. Yang ketiga, penuntutan. Dan yang terakhir, persidangan. Mari kita lanjut ke sanksi hukum. Pertama, ancaman pidana berdasarkan KUHP lama pasal 289. Kedua, ancaman pidana berdasarkan KUHP baru pasal 423. Terakhir, ancaman pidana Undang-Undang Perlindungan Anak untuk korban. Kemudian pembahasan tentang perlindungan hukum. Pertama, perlindungan untuk korban. Yang kedua, perlindungan identitas. Ketiga, perlindungan hukum prosedural. Terakhir, dukungan ekonomi. Poin terakhir dari pembahasan ini yaitu kasus yang serupa. Selanjutnya, mari kita bahas materi kedua yaitu aspek non-hukum. Ketua LSM diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua mahasiswi di Kota Bima. Inti B. Kasus terjadi pada periode November 2024 sampai Februari 2025 dengan pelaku memanfaatkan posisinya sebagai senior organisasi kampus. Ditinjau dari aspek sosial budaya, yang pertama ekonomi. Kemudian aspek pendidikan. Yang terakhir aspek sosial budaya patriarki. Ditinjau dari aspek psikologi pelaku. Sedangkan ditinjau dari aspek psikologi korban. Lalu apa dampak psikologi sosialnya? Yang pertama ada dampak individual. Kemudian dampak komunitas. Dan yang terakhir adalah dampak gender. Masuk ke dalam respon keluarga dan masyarakat. Apa tanggapan mereka? Yang pertama, respon terhadap keluarga. Kemudian respon terhadap masyarakat. Kemudian kita masuk materi terakhir yaitu rehab dan pemulihan terhadap pelaku dan korban. Yang pertama yaitu untuk korban. Kemudian untuk pelaku. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan ruang kerja yang bebas dari kekerasan seksual, serta pentingnya mekanisme pengaduan yang aman bagi korban. Pelecehan bukan hanya persoalan hukum, tapi juga soal nilai kemanusiaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini untuk meningkatkan kesadaran. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami peleceh, jangan takut untuk bicara. Suaramu penting.